Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب العثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم صاحب المقام الأبي حسين بن أبو بكر العدروس ثم حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan beberapa wasiat penting dari Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kemarin sudah kita bahas wasiat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan bahas wasiat yang kelima dari Habib Utsman. Kata beliau bahwa wajib diketahui bahwasannya seluruh alam ini adalah perkara yang baru. Mustahil ada di dalam alam ini perkara yang qidam. Baru itu apa baru? Yang dari toko gitu.
Baru itu apa? Baru itu perkara yang tadinya nggak ada jadi ada, namanya baru, gitu loh. Mustahil di dalam alam ini ada perkara yang kidam. Kidam itu apa? Ada wujudnya alam tapi tidak ada awalnya. Mustahil nih. Tiap ada wujudnya alam pasti ada permulaannya. Wujud yang tidak ada permulaannya siapa? Ya, hanya wujudnya Allah. Selain wujud Allah pasti ada permulaannya lah. Wujud yang ada permulaannya itu namanya perkara baru. Itu tadinya nggak ada terus jadi ada, namanya barang baru. Berarti langit baru nggak? Matahari, bumi, berarti pernah nggak ada? Hah? Langit pernah nggak ada nggak? Hah? Langit itu ada awalnya nggak? Hah? Ada awalnya, berarti barang baru. Pernah nggak ada? Kapan lihat nggak adanya? Kapan kamu lihat nggak adanya langit? Gelap nggak ada. Kalau gelap nggak ada langit, adanya bintang. Kalau siang ada langit. Emang langit pernah nggak ada? Makanya filsafat mengatakan langit itu nggak ada awalnya. Kata filsafat nih, kapan langit dibikin? Kita lahir langit udah. Kapan langit diciptakan? Gitu. Nah, sedangkan ahli sunnah meyakini langit itu diciptakan. Langit itu perkara yang ada permulaannya, maka dia pasti baru. Lah, untuk membuktikan sesuatu itu baru, caranya bagaimana? Gitu. Untuk membuktikan sesuatu itu baru, kita ketahui dulu yang namanya alam. Alam itu apa? Hah? Apa? Bumi. Apa lagi? Langit, hutan, matahari, ikan. Apa alam itu? Alam mah banyak, Beb. Alam itu isinya cuman dua. Segini gedenya nih, dari ujung langit, arsy-nya Allah, singgasana Allah yang paling gede, sampai bawah bumi yang paling mentok, itu isinya cuman dua. Apa? Isinya cuman dua, yaitu jirim sama a'rod. Itu bahasa tauhid tuh. Itu kode etik ilmu tauhid. Kamu gak akan nemu kode ini di dalam ilmu yang lain. Kalau kamu ngaji tauhid sama siapa aja, kodenya ngerti jirim gak? Arod gak? Oh, berarti ngaji tauhid. Gitu aja. Kalau gak ngerti jirim, gak ngerti arod, wah, berarti gak ngaji tauhid. Artinya gak ngerti kode khusus, gitu loh. Kode khusus di dalam ilmu tauhid. Jirim itu apa? Jirim itu benda yang bertempat, namanya jirim. Meja apa ini? Jirim. Buku? Jirim. Saya? Jirim. Tembok? Kenapa? Bertempat. Setiap jirim, setiap benda yang bertempat dinamakan jirim dalam pelajaran ilmu tauhid, gitu loh. Kalau dalam pelajaran ilmu
fisika, ilmu yang lainnya, biologi, ada namanya benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Kita nggak namain itu. Kita menamakan mau benda apa saja asal bertempat kita sebut namanya jirim. Nah, setiap jirim itu pasti punya a'rad. A'rad itu adalah sifat yang berubah. Apa? Sifat yang berubah. Setiap benda pasti pada dirinya ada sifat yang berubah. Contoh, kotak jirim bukan? Jirim bukan? Kenapa? Bertempat. Apa sifat yang berubah? Apa ini? Sekarang berubah enggak? Setiap benda pasti punya sifat yang berubah. Kalau enggak gerak, diam. Benda apapun di alam raya ini pasti punya sifat, kalau enggak gerak, diam. Ini salah satunya nih, salah satu sifat yang mengalami perubahan atau pergantian. Langit, matahari, bumi, bulan, apapun juga itu pasti mengalami perubahan. Maka setiap yang mengalami perubahan, itu pasti ada permulaannya. Setiap yang berubah pasti ada permulaannya. Contoh, ini gerak apa diam? Diam apa gerak ini? Diam. Sekarang geraknya baru enggak? Kalau baru pasti ada permula. Tadinya enggak gerak, jadi berarti geraknya ada permula. Kalau ada permulanya berarti dia apa? Baru. Sekarang apa? Diamnya baru enggak? Tadinya enggak diam terus jadi berarti diamnya baru. Selalu begitu. Setiap yang berubah pasti perkara itu baru karena ada permulaannya. Nah, setiap yang baru itu pasti diciptakan oleh Allah. Ini namanya kamu mentauhidkan nih. Kamu belajar tauhid, maknanya mau kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Allah lah zat yang menjadikan segala sesuatu, apapun juga. Dan sesuatu itu pasti namanya perkara Kalau menurut mata kamu yang gerakin siapa ini? Tangan. Nah, tangan saya yang gerakin siapa? Oh, berarti bersambung, estafet gitu. Jangan sampai mata dikalahkan, jangan. Mata jangan sampai mengalahkan akal. Akal harus lebih menang dari mata. Kalau kamu lihat mata, pakai mata, nanti setiap ada yang berubah, kamu anggap nanti ada selain Allah yang merubahnya. Padahal setiap kejadian apapun yang berubah, yang merubahnya itu pasti Allah. Karena seluruh jagat ini hanya diciptakan oleh Allah, nggak ada lainnya, nggak ada. Kalau kamu lihat perut kamu tadinya lapar, terus makan, berubah jadi, yang merubahnya siapa?
Allah apa nasi? Allah apa nasi? Allah apa nasi? Beneran. Jangan makan. Jangan tertipu nih. Kalau kamu nanak nasi, nasinya beras berubah jadi mateng, yang berubah siapa? Allah apa api? Allah apa api? Ini gerak, yang berubah siapa? Tangan, Bib. Motor kamu jalan, yang berubah jadi jalan siapa? Allah apa bensin? Kalau nggak ada bensinnya, jangan pakai mata. Bensin itu hanya sebab, gitu loh. Tangan saya ini hanya sebab. Api itu hanya sebab. Nasi itu hanya sebab. Sebab itu makhluk. Makhluk itu nggak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Makhluk itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mata kamu yang ngelihat ini jangan tertipu sama, oh itu kan disebabkan sama si anu, sama si anu. Kalau mata meyakini yang menimbulkan itu si sebab, berarti hati kamu menduakan Allah. Hati kamu mensyirikkan Allah. Hati kamu meyakini ada selain Allah yang menciptakan. Ini perkara yang sampai banyak orang-orang yang enggak belajar ilmu ini, maka akan meyakini banyak di jagat ini yang bisa merubah sesuatu. Api bisa merubah sesuatu jadi hangus, obat merubah sesuatu jadi sehat, nasi merubah jadi kenyang, pakaian merubah sesuatu, orang itu jadi adem, jadi ganteng, rumah ngademing, semua nih. Padahal itu semua hanya sebab. Dan sebab itu adalah makhluk. Dan makhluk nggak bisa menjadikan apapun. Yang menjadikan hasilnya adalah Allah. Saya mau nanya, langit berubah nggak? Langit berubah nggak? Dari mana? Dari gelap terang. Terang berarti dia selalu baru. Tiap-tiap yang berubah pasti baru. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Bolak-balik dong. Tiap-tiap perkara yang berubah pasti baru. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Penciptanya hanya Allah. Ini kalau sampai merasuk ke keyakinan kamu, maka hidup kamu akan selamat sampai akhirat. Kalau kamu mati nggak bawa keyakinan ini, kamu matinya nggak bakal husnul khotimah, nggak. Kamu mati dengan hati menduakan Allah. Kalau kamu pengen mati dalam keadaan mengesahkan Allah, maka harus membawa keyakinan ini. Ini yang telah dijadikan pedoman ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kamu nggak ngaji ilmu ini, maka mata kamu akan lebih mendominasi. Mengatakan yang kelihatan mata itu ya yang terjadi. Jadi apa yang kelihatan mata biarin aja. Api membakar, ya udah liatin aja. Pisau memotong, tapi hatinya harus kembali ketika itu terjadi perubahan, yang merubahnya pasti Allah. Beda ini, ada urusan mata, ada urusan hati gitu. Yang di hati ini jangan dikeluarin, nanti berantem. Kalau yang di hati dikeluarin, nanti bisa kamu ditonjok orang, matanya biru, yang nonjok siapa?
Yang bikin biru siapa? Tangan apa Allah? Tangan apa Allah? Hati kamu harus kembali Allah. Tapi hukum syariat akan menghukum orang yang punya tangan. Beda nih. Ada orang maling, yang jadiin siapa? Yang jadiin siapa? Tapi hukum syariat akan menghukum orang tersebut yang berbuat ingkar pada perintahnya Allah. Ada orang zina, terus punya anak, terus bikin rame, yang bikin siapa nih? Tapi hukum syariat akan menghukum orang yang berzina. Beda ini, ada yang di dalam hati, ada dalam hukum syariat, gitu loh. Jadi yang kelihatan mata ini dihukumi oleh syariat. Tapi yang dalam hati ini harus ada makna tauhid. Ketika ini dikalahkan, maka makna tauhid ini akan hilang. Ketika makna tauhid hilang, timbulnya apa? Kamu akan menganggap banyak selain Allah yang bisa merubah sesuatu. Apa munculnya nanti? Hati kamu bisa jadi orang yang syirik, bisa jadi pendendam. Orang di hatinya dendam gara-gara apa? Menganggap dia yang mukul saya, dia yang ngancurin kerjaan saya, dia yang menggagalkan semua misi saya, dia hatinya jadi marah tersimpan jadinya dendam. Kenapa? Hatinya nggak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu bisa melihat ini, bahwa seluruh alam ini apapun yang berubah pasti baru. Setiap yang baru yang bikin pasti Allah. Ini makna tauhid yang harus kamu simpan dalam hati. Ketika kamu mati dalam keadaan membawa ini, maka kita akan mati husnul khotimah, matinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang naik sepeda, ditabrak motor, ditabrak mobil, mati. Ketika mau mati, hatinya ngomong, coba tadi saya nggak keluar rumah, nggak ketabrak, nggak jadi mati. Matinya apa itu? Syirik. Matinya su'ul khatimah. Mungkin enggak takdir Allah itu berubah, kematiannya mundur atau maju? Mungkin enggak. Quran mengatakan apa? Kata Quran apa? La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Takdir Allah yang urusan sama mati itu enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Kalau sudah tentukan waktunya A, ya pasti A. Mau kamu keluar rumah ya mati, enggak keluar rumah Ada orang kalau mau keluar rumah takut, nggak berani, takut ditabrak. Di rumah aja, mobil nyasar masuk rumah, ditabrak mati juga. Coba, yang matiin siapa? Takdirnya Allah, gitu loh. Jadi urusan hatinya jangan sampai menisbatkan sebab itu yang menimbulkan. Sebab itu hanya pergandengan Allah. Tiap-tiap menjadikan sesuatu, biasanya Allah bikin pakai sebab. Tapi sebab ini bukanlah yang menciptakan, karena sebab itu adalah makhluk. Allah bisa saja bikin dengan sebab, Allah bisa saja bikin nggak pakai sebab. Nah, ketika kamu kok dibikin oleh Allah dengan gandengan sebab, jangan kamu anggap sebab itu yang menjadikan. Jangan kamu yakini sebab itu yang menimbulkan. Harus kamu yakini Allah yang menimbulkan. Walaupun tangan kamu udah kena pisau nih, sobek, darah udah ngucur, hatinya jangan meyakini pisau yang menyobek. Ini etikot nih, ini pondasi agama namanya.
Kalau kamu nggak melandasi agama kamu pakai pondasi ini, nanti kamu akan membangun agama kamu meyakini ada selain Allah yang menimbulkan sesuatu. Maka ini pelajaran terpenting dalam agama. Ada fikih, tajwid, tafsir, hadis, tauhid, pelajaran paling penting dalam agama. Kenapa? Karena ini menjadi pondasi kamu beragama. Dari sini akan dibangun di atasnya pelajaran fikih, pelajaran hadis, pelajaran tafsir, pelajaran tajwid, pelajaran qiraatul Quran, semua nih dibangun di atasnya ilmu tauhid. Ketika ini enggak kamu pondasikan dengan ini, maka pondasi kamu akan seperti orang-orang Mu'tazilah, Syiah, Khusyuiyah, Mujassimah, Musyabbihah yang dia keluar dari golongannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Makanya kita disuruh meyakini bahwa seluruh alam ini baru. Tiap-tiap yang baru kita taunya dari mana kalau dia baru? Karena mengalami perubahan dari tiada menjadi ada, dari ada namanya apa? Tiap-tiap yang berubah pasti baru. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Maka kemanapun kamu jalan, kemanapun kamu bergerak, kemanapun kamu berada, ketika melihat apapun yang terjadi perubahan, yakinilah yang merubahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang lainnya. Makanya orang-orang yang udah ngaji tauhid itu enggak ada takutnya. Mau di tempat gelap, mau di tempat terang, mau di tengah-tengah musuh, mau sendiri, enggak ada. Kenapa? Karena yang lain selain Allah enggak bisa menimbulkan apapun, enggak ada. Enggak ada yang bisa bikin madharat kecuali Allah. Enggak ada yang bisa bikin manfaat kecuali. Kalau di tempat gelap tiba-tiba ada setan muncul. Halo bro, gitu aja, mana aja ente, gitu. Bukan kabur. Memang kalau setan kenapa? Kabur gitu. Takut. Memang diapain sama setan? Gigit. Ada orang takut ke setan juga takut ke orangan. Lo kira apa sih? Setan juga ada takutnya juga, lihat ente. Cuman entenya buru-buru takut, setannya jadi berani. Kalau akunya nggak takut, setan yang takut, yang lari gitu. Ya, kata Nabi apa? Setan itu kalau lihat Sayyidina Umar kabur. Umpamanya jalan di jalan bareng, ada Sayyidina Umar, ada setan. Setannya mundur pilih jalan lain daripada papasan sama. Kenapa? Saking nggak ada takutnya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seluruh makhluk itu, seluruh alam ini makhluk. Makhluk itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada orang pakai rompi peluru. Kalau sudah pakai rompi peluru nggak takut ditembak gitu. Dikira pistol nggak bisa nembus, kata siapa? Rompi ini makhluk. Kalau kamu ditembak kok selamat nggak bolong, itu bukan karena rompinya yang kuat, karena Allah menyelamatkan diri kamu, gitu. Jangan bergantung, gua mau udah pakai rompi nggak bakalan mati, kata siapa? Ada orang pakai jimat, nggak takut mati, dikira jimat bisa bikin selamat, nggak ada. Maka semuanya harus diyakini bahwa segala perkara yang di jagat ini semuanya baru. Tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Lah saya ngelihatnya gimana kalau dia baru atau nggak baru, Bib? Lihatnya mengalami perubahan. Coba di alam ini yang nggak berubah mana? Ada nggak? Yang nggak berubah ada nggak? Semuanya. Kalau semuanya berubah berarti semuanya baru.
Kalau semua baru berarti semuanya diciptakan, gitu. Jadi ini akan jadi pondasi keagamaan kita. Kamu kerja, kamu zikir, kamu ibadah, kamu sholat. Jangan kamu anggap sholat itu bisa bikin kamu masuk surga, nggak bisa. Kenapa? Sholat itu makhluk, iman itu makhluk, ibadah itu makhluk. Jangan gua mau udah sholat pasti masuk, kata siapa? Kalau kamu masuk surga yang masukin Allah, bukan sholat kamu, bukan. Banyak orang masuk surga walaupun gak sholat. Kenapa? Allah yang memasukkan. Yang punya surga siapa? Allah. Lah kalau saya gak sholat bisa gak masuk surga, Beb? Ya bisa saja kalau Allah mau. Tapi hukum syariat di dunia akan menghukumi kamu juga kalau kamu gak sholat, gitu dong. Hukum syariat juga berjalan. Jadi hukum hakikat itu jalannya dalam hati. Jangan hukum hakikat dikeluarin. Kalau hukum hakikat dikeluarin jadinya nanti ngalahin syariat. Sedangkan di luar syariat tetap harus jalan. Kamu lihat apapun yang terjadi itu yang bikin Allah. Perzinaan, orang-orang yang mungkar, maling, judi, yang bikin siapa? Allah. Ini ngomong begini hanya boleh di majelis taklim. Saya ngomong zina yang bikin Allah, judi yang bikin Allah, itu hanya boleh ngomong di majelis. Kalau di luar kamu nggak boleh ngomong begini. Kenapa? Kalau di luar yang harus diajukan ke depan adalah hukum syariat. Kalau ada orang maksiat, ya orang itu yang akan disalahkan. Kenapa kamu judi? Kenapa kamu zina? Kenapa kamu maksiat? Kenapa kamu riba? Kenapa kamu minum arak? Orang itu yang akan disalahkan, gitu loh. Karena ada hukum syariat. Jadi dua hukum ini berjalan bersama nih. Luar, dalam, zahir, batin. Yang batin jangan dikeluarin. Kalau yang batin dikeluarin jadinya nanti kamu jadi kejawen. Asal mau sholat, lu udah sholat? Udah, kapan? Barusan, ngapain? Eling, sholat kok eling? Sholatnya cukup eling. Eling bukan sholat. Sholatnya eling, nggak usah pakai ruku, nggak usah pakai sujud, cukup duduk ingat Allah udah dihitung sholat. Itu sholat batin namanya, bukan sholat Kalau zahir ya ada takbirnya, ada fatihahnya, ada rukunya, harus dipisahin. Lu giliran sholat pakainya sholat batin, makan zahir, curang. Makan 2 piring, sholat batin, kan repot. Giliran sama harim zahir, kan ini curang, maunya enak-enak aja gitu loh. Jadi harus bisa kita pisahkan mana zahir, mana batin. Tauhid ini maknanya hakikat adanya dalam hati, maka jadi pondasi. Saya mau nanya, masjid ini ada pondasinya enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Itu pondasi begitu enggak kelihatan. Tauhid itu dalam hati, enggak dimuncul-munculkan, enggak. Boleh dimunculkan hanya di majelis. Kenapa? Untuk menjelaskan perkara. Kalau ini nggak dia mengajarkan, nanti orang nggak ngerti caranya bangun pondasi. Saya pengen bikin bangunan kayak masjid ini. Yang kelihatan apa? Ya luarnya doang, catnya, tiangnya. Terus kamu tiru, ambruk nggak kira-kira? Lah ambruk, kamu nggak tahu pondasinya. Ente mau lihat orang ulama Habib Husin, ahli zikir, ahli wirid, jadi wali, mau tiru wiritan, ngiler doang lu.
Kenapa? Kenapa? Karena pondasinya kamu nggak bangun. Mau jadi Habib Ali Kuitang, mau jadi Habib, oh ini Habib besar, bisa punya keramat. Iya, itu luarnya begitu. Baca ini bisa begini, baca ini bisa terbang. Itu zahirnya. Lah batinnya kamu nggak lihat pondasi mereka dibangun bagaimana, hatinya bagaimana. Maka pelajaran ini hanya boleh dibacakan di majelis taklim. Di luar ini harus kamu simpen dalam hati kamu kuat-kuat. Tapi syariat kamu dibangun semua di atasnya. Ketika pondasi ini kuat, kokoh, kamu akan bangun pondasi setinggi apapun bangunannya pasti hasil, pasti terbangun karena pondasinya kuat. Tapi kalau kamu mau niru-niru aja pekerjaannya orang lain, oh si Anu baca wirid ini bisa begini, si Anu baca wirid ini bisa begini, saya mau tiru nggak bakal jadi, nggak. Karena kamu bangun hanya zahirnya saja, kamu nggak bangun secara batinnya, pondasinya nggak kamu bangun dulu. Maka ilmu ini sejak kita kecil udah diajarkan sama orang-orang tua kita. Allah wujud kidam, itu pondasi kita beragama. Lah kalau wujud kidam bako hanya dibaca saja juga nggak jadi pondasi, kecuali harus ada pelajarannya. Maka pelajaran ini udah habis. Pelajaran ini udah habis. Kamu boleh cari keliling Jakarta mana yang ngajarin ilmu ini. Coba saya mau tanya. Habis, orang yang ngajarin habis. Isinya ngajarin apa? Fikih, dohir, tajwid, hadis, tafsir, masih banyak tuh. Yang ngajarin pondasi habis. Kenapa? Udah sulit ngajarinnya, yang minat sedikit. Karena orang lebih seneng lihat yang zahir, gampang langsung baca aja ini, langsung baca kerjain aja ini, langsung. Dia nggak pernah berpikir gimana dia bisa jadi hebat kalau nggak punya Makanya orang yang hati-hati, dia nggak akan buru-buru melakukan amalan zahir kecuali pondasi batinnya sudah kokoh, pondasi batinnya sudah kuat. Ketika pondasi batin sudah kuat, bangunan kamu setinggi apapun akan bisa kamu bangun. Kamu kalau lihat ada sebuah bangunan 5 lantai, pasti kamu mikir pondasinya juga pasti enggak? Pasti enggak? Enggak mungkin 5 lantai berdiri kalau enggak ada. Gimana mau jadi wali, mau jadi Habib Hussein, mau jadi keramat, kok enggak punya akidah tauhid? Tidak mungkin gitu. Mimpi aja lo gitu. Ya, ini bicara tentang bagaimana kita berjalan sesuai dengan syariat, gitu loh. Maka dalam hukum agama yang namanya agama isinya berapa? Agama isinya berapa? Iman, Islam, ihsan. Iman itu apa? Pondasinya. Islam bangunannya, ihsan hiasannya. Rumah udah kamu bangun tapi kosong, indah enggak? Indah enggak? Maka ihsan itu yang membuatnya indah. Dengan ihsan terlihat kamu betah di rumah itu, nyaman di rumah itu, tentram di rumah itu, gitu. Nah, kalau orang kok tahu-tahu bangun Islam doang, nggak bangun iman, namanya nggak punya akidah, nggak punya pondasi. Jadi kita kembali ke sini, dipesankan kepada kita harus kita punya pondasi, meyakini seluruh alam ini baru. Dari melihat yang baru itu,
dari melihat yang baru itu kita menyaksikan di situ ada perbuatan Allah. Makanya yang kemarin saya sampaikan di khutbah itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ada 1.500 umatku yang meninggal hari ini, dan yang membawa husnul khotimah masuk surga hanya 2, yang lainnya kafir. Ini berita Nabi. Ada seseorang waliullah dimimpikan Nabi melihat raut wajah Nabi sedang bersedih, ditanya, Nabi jelasin begitu. Terus dia nanya, lah caranya gimana ya Rasul, saya bisa iman, bawa matinya bawa iman? Maka senantiasa dikirkan la ilaha illallah al-madhkur al-mawjud fi kulli makan. Maknanya tidak ada selain Allah yang menjadikan segala sesuatu yang bertempat. Semua yang bertempat yang kamu lihat penciptanya pasti Allah, gitu. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan, al-mawjud fi kulli zaman, al-madhkur fi kulli lisan, gitu. Kalau kamu nggak bisa menyatakan ini, nanti kamu akan menuduh ada selain Allah yang menimbulkan. Kok kamu mati bawa keyakinan itu, kamu mati nggak akan mati husnul khotimah. Gitu loh. Jadi yang Nabi sampaikan itu syariatnya, yang kita kaji ini pondasinya. Untuk bisa ngomong la ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan, untuk bisa ngomong itu ya ngerti ini dulu, bahwa ini semua namanya alam. Apa alam itu? Isinya jirim dan a'rad. Jirim itu apa? Benda yang bertempat. Jadi setiap ada benda yang bertempat, yang bikin pasti Allah. Di mana aja tempatnya, maka al-mawjud fi kulli makan. Allah itu bukan Allah ada di setiap tempat, bukan. Ketika kita melihat setiap tempat, di situ kita buktikan bahwa Dia penciptanya hanyalah Allah. Gitu. Al-madhkur fi kulli lisan, kulla yaumin huwa fisyan. Bahwa setiap keadaan, tiap keadaan, apa keadaannya? Yang berubah-ubah ini penciptanya hanya Allah, gitu. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fisyan. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tiap keadaan ini ada Allah di situ. Gerak, diam, kita lihat ada Allah di situ. Langit, siang, malam, ada Allah di situ. Terangnya matahari, gelapnya matahari, ada Allah di situ. Gitu loh. Kenyang, laparnya kita, sehat, sakitnya kita, di situ ada pertolongan Allah. Kalau nggak nemu ini, ya rusak. Cara beragama kita pasti rusak. Jadi jangan dulukan ini kan semua Nabi suruh baca ini, Bib. Lalu baca aja sampai ngiler. Kalau bisa, maka itu bacaan dohirnya, tapi makna batinnya juga harus diberikan pondasi. Maka pondasinya apa? Ya ini pondasinya. Dengan pondasi ini kita punya sebab, kita punya jalan, kita punya alat untuk mencapai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit ya. Jadi pesan pentingnya adalah bahwa kita diwajibkan punya pondasi, punya keyakinan bahwa seluruh alam ini baru, tidak ada yang qadim. Tidak ada alam ini yang tidak berawal, enggak ada. Seluruh alam ini pasti baru. Dan tiap yang baru itu pasti diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang menciptakannya adalah zat yang bersifat dengan 20 sifat. Kalau Allah tidak bersifat dengan 20 sifat, maka pasti dia tidak bisa menciptakan alam. Coba 20 sifat itu kurangin 1 coba. Coba kurangin 1 aja. Mana? Buta. Bisa Tuhan buta. Tuli, bisa Tuhan tuli. Mati, bisa Tuhan mati. Jadi 20 itu sudah nggak bisa dikurangin tuh. Kalau dia Tuhan yang menciptakan alam, pasti dia pada dirinya terdapat 20 sifat yang wajib. Dan lawannya mustahil pada dia ada 20 sifat yang menjadi lawan. Ini hubungannya dari sini. Jadi orang-orang yang sudah ngaji ini akan mudah setiap waktu dia berjumpa dengan Allah. Jumpanya sama Allah enggak kalau sholat doang. Setiap melihat perubahan apapun, di situ ada Allah.
lihat siang malam. Makanya Allah katakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Dari mana caranya? Kok siang malam, bumi langit ini jadi tanda untuk orang berakal yang mau mikir bahwa itu mengalami perubahan gitu. Tiap-tiap yang berubah pasti baru, tiap-tiap yang baru pasti dibikin sama Allah. Maka dari sini kamu baru nyambung, oh ternyata kesono hubungannya. Ya iya. Nah kalau nggak ke situ kemana hubungannya? Kalau kamu nggak bisa menemukan yang berubah, maka kamu nggak akan menemukan perkara itu menjadi perkara yang baru. Ingat dalam kehidupan kita nih, hidup kita nih, apapun yang kamu alami, kadang mengalami maju, mengalami surut, bahagia, susah, gembira, sedih. Itu hidup pasti begitu. Selalu ada dinamisme mengalami perubahannya. Maka perubahan itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Jangan nuduh orang lain gitu loh. Warungnya bangkrut, orang lain dituduh gara-gara dia di warung gua bangkrut. Tar anaknya narkoba dituduh gara-gara dia nih anak gua narkoba. Tar kejadian ini gara-gara dia. Enggak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebabnya bisa apa saja Allah bikin sebab. Jangan nuduh sebabnya. Hatinya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan jalannya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ujian dari Allah. Lah kalau Allah ngasih ujian gimana? Kalau kamu bisa jawabnya baik, Allah pasti kasih jalan keluar. Jangan lagi nyari sebab yang lain, tapi kembali kepada Allah. Nanti Allah yang mendatangkan sebabnya. Jangan nyoba-nyoba, saya mau begini biar begini, saya mau gini biar begini. Enggak ada. Tapi kembali pada Allah, minta petunjuk Allah agar Allah jadikan jalan keluar yang mudah untuk kita. Nanti Allah akan jadikan jalannya tuh. Tapi kalau kita nggak kembali kepada Allah, coba ke sono, nyoba ke sini, nyari ke sono, nyari kemari, maka kita akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firman-Nya apa? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang kembali taat kepada Allah, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Dan Allah akan jadikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh dirinya. Jangan kembali pada sebab, tapi kembali kepada Allah. Jadi jangan sebab yang dicari. Sebabnya apa nih biar maju lagi, sebabnya apa nih biar ini lagi. Sebab jangan, kembali pada Allah. Nanti Allah yang nolongin kita mendatangkan sebab-sebab tersebut. Ini yang harus kita yakini, bahwa setiap alam ini, di setiap kejadiannya ada bukti-bukti keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut tiap alam ini baru, karena tiap alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita masukkan hati kita, dan kita pedomani sampai akhir hayat kita, hingga bawa kita selamat dunia sampai akhirat. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ini. Tadi Habib ceramah mengenai orang yang sudah sholatnya rajin, zikir rajin. Tapi kenapa Habib? Tadi kok ada yang bisa masuk ke surga itu hanya 2 orang. Kalau seperti saya umur
umur 70 lebih, Bib. Kalau di kampung-kampung, orang itu seperti saya itu ilmu fikih itu emang sampai buta. Butanya apa? Karena kita nggak di pesantren gitu, Bib. Jadi kita apa kata ceramah-ceramah kiai-kiai ustaz, yang penting Bapak itu sholat rajin, zikir rajin. Mudah-mudahan Allah ditakdirkan Bapak masuk surga dan meninggalnya husnul khotimah. Ya, saya minta tulisannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau enggak didasari pondasi, alamatnya bisa su'ul khotimah. Nah, gitu loh. Zikirnya rajin, sholatnya rajin, tapi keyakinannya meyakini keyakinan yang salah tentang Allah, juga jadinya salah. Karena apa? Allah mengatakan innallaha la yanduru bi anfusikum walakin yanduru bi qulubikum. Allah itu enggak lihat dohirnya kita. Yang Allah lihat hati kita, gitu loh. Ketika kita sholat, ada enggak orang sholat tapi ketika sholat hatinya biar orang lain ngeliatin saya? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang wiritan biar dikira alim sama orang? Ada. Berarti kan amal dohir itu ditampilkan untuk manusia. Amal batin hanya Allah yang melihatnya, gitu loh. Jadi kalau batin kita bisa benar, maka batin itu akan jadi jalan selamatnya kita di hadapan Allah, gitu loh. Ketika sholat, ya Allah, Engkau yang nolongin saya sholat. Ketika zikir, ya Allah, Engkau yang nolongin saya zikir. Nah, orang yang begitu tuh gak bakal sombong. Orang yang bisa sholat biar saya dilihatin orang. Kenapa? Karena dia menganggap saya yang melaksanakan sholat. Saya yang membuat sholat ini biar orang lain ngelihat. Kalau di hatinya ngomong ini sholat atas pertolongan Allah, yang mau disombongin apa? Wong Allah yang nolongin, gitu loh. Jadi gara-gara hatinya nggak terisi makna akidah kepada Allah, maka dohirnya jadi rusak. Walaupun kelihatannya bagus nih, tapi batinnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang usianya udah 70 tahun, yang hampir game nih, hampir game over, gimana? Bersihkan selalu batinnya. Kembali batinnya, jangan putus sama Allah. Isikan dengan zikir batin. Kenapa? Dohir udah lemah, udah nggak kayak waktu muda. Waktu muda mungkin bisa banyak ibadah, tapi ketika sudah tambah sepuh, ibadah udah tambah kurang. Nah, terus yang bisa saya kerjain apa, Bib? Batinnya tambahin ibadahnya. Karena batin ini nggak butuh tenaga, tapi butuhnya koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ngurusin kerjanya orang, jangan ngurusin amalnya orang, jangan. Yang kita ingat apa? Saya mendekat pada Allah, hatinya melihat Allah, berharap ditolong sama Allah. Orang lain itu urusannya Pak Kiai dah, yang nasehatin dah. Biar saya tak ngurusin nasib saya sendiri. Batin saya connect selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insya Allah husnul khotimah. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya gimana? Contohnya misalnya minuman keras itu haram. Haram itu bahasa Arab suci. Contohnya maka itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya agama ini nggak ada bercanda. Dalam agama itu nggak ada bercanda. Kamu ngomong sama istri kamu sama ketawa-ketawa nih, kamu saya ceraiin, itu cerai. Nggak ada bercanda, agama nggak ada bercanda. Jadi bahaya, main api orang-orang yang begitu. Gitu loh. Apalagi urusan hukum-hukum, hati-hati gitu loh. Yang namanya murtad itu ada murtad ucapan, ada murtad keyakinan, ada murtad perbuatan. 3 nih pintunya nih. Bisa saja ucapan bikin dia murtad, bisa aja keyakinan bikin dia murtad, bisa aja perbuatan bikin dia. Ada orang main film pura-pura nyembah berhala, kan gua film doang, murtad. Nggak ada main-main, nggak ada nih gitu loh. Jadi agama nggak boleh buat main. Ketika dia ngomong begitu, seketika keluar Islam dia. Solusinya apa? Syahadat lagi. Saya bercanda, nggak ada bercanda dalam agama, nggak ada. Agama ini bukan lenong maksudnya. Agama ini perintah Allah yang harus kita kerjakan betul. Ya, bahaya begitu-begitu, hati-hati itu. Maka orang murtad bisa gara-gara ucapan yang kecil, bisa dia murtad. Ngapain saya pakai kerudung, rambut-rambut gua ini, murtad. Ucapan dikit tuh murtad. Kenapa? Menghinakan perintah Allah, menutup aurat. Kalau ente nggak mau pakai kerudung, nggak mau pakai aja nggak apa-apa. Jangan menghina hukum. Ente mau minum arak, minum aja. Jangan menghina, ini halal, wah bahaya. Ini nggak haram, wah bahaya. Ya, jadi hati. Mudah-mudahan kita selamat, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, jaga keyakinan kita. Masih ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud kakinya tegak lurus gimana itu maksudnya? Tegak gini? Oh nggak boleh. Sujud itu harus di alasan apanya? Bukan melarang, artinya nggak ada larangan langsung yang mengatakan itu, nggak ada. Tapi di dalam kitab fikih kita, sujud itu salah satu rukunnya sholat, ya kan? Nah sujud itu juga punya rukun. Ada 7 rukun di dalam sujud. Apa sih? Jidatnya nempel, tangannya nempel, lututnya nempel, terus kakinya ditekuk nempel gitu loh. Kalau nggak ditempelin berarti nggak memenuhi rukun sujud gitu. Kalau rukun sujud nggak terpenuhi sama saja nggak sholat gitu maksudnya. Jadi jangan dikaitkan sama Allah, nggak senang sama orang yang apa? Tegak. Lah iya. Iya, kalau kata Nabi, jangan nyolong di dalam sholat. Ada orang sholat nyolong, yaitu nyolong rukun maksudnya. Ada yang dikurangin rukunnya maksudnya. Itu disebut nyolong dalam sholat gitu loh. Yang harusnya dia kerjakan, dia nggak kerjakan, itu nyolong namanya.
Jadi ditekuk walaupun cuman jempolnya saja asal memang sehat. Memang bisa ditekuk. Kalau kakinya udah kaku kayak robot ya udah nggak apa-apa. Asal masih bisa nekuk, ditekuk biar telapaknya itu nempel, jangan kukunya yang nempel, jangan. Kalau kukunya nempel berarti nggak terpenuhi rukunnya sujud. Ditekuk dikit gitu, nah walaupun jempolnya aja. Kalau bisa sempurna 5-5-nya ditekuk itu sempurna. Kalau nggak bisa kaku ya salah satunya untuk memenuhi rukunnya sujud gitu. Ya, jadi apa maksudnya apa? Nyolong rukun. Nggak nyolong ayam doang yang haram, nyolong rukun juga haram. Udah, tutup. Kita teruskan yang datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا وسائر الحلان وكل دين والمجرمين أجمعين ربي اسمع صلى وسلم ربي عليه عند الحبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.